Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu penugasan 6 dengan saya sendiri, Amalia Rizka Febrianti dengan NPI 14122000135. Saya Ahdan Yusuf Firmansyah dengan NPI 14122000036. Saya Muhammad Ardiansyah Kawarismi dengan NBI 14122002211. Saya Mumtaz Alfia dengan NBI 14123000235. Struktur organisasi. Nama organisasi yaitu PT Dinamika Solusi Digital, perusahaan yang berfokus pada pengembangan solusi teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK untuk mendukung kemajuan bisnis. Jenis perusahaan teknologi. Next. Di sini ada model struktur organisasi. Yang pertama, direktur utama, dewan direksi, man SDM, man penjualan, man pemasaran, man operasional, man R&D, dan man keuangan. Perencanaan SDM bagi organisasi PT Dinamika Solusi Digital. Yang pertama, identifikasi kebutuhan SDM, yaitu tujuan memastikan semua posisi penting terisi sesuai kebutuhan operasional. Yang kedua, metode analisis kebutuhan berdasarkan struktur organisasi dan target bisnis. Yang kedua, ada posisi dan job desk pekerjaan. Yang pertama ada manajer operasional, tugas utamanya mengelola aktivitas operasional harian, memastikan efisien kerja dan mencapai target. Untuk yang kedua, supervisor produksi, tugas utamanya yaitu mengawasi proses produksi, memastikan kualitas produk dan melaporkan hasil kerja. Selanjutnya ada administrasi, tugas utamanya mengelola dokumen, menyusun laporan dan mendukung operasional kantor. Selanjutnya lagi ada tenaga produksi, tugas utamanya melaksanakan proses produksi sesuai standar. Yang kelima ada marketing dan sales, tugas utamanya menjalankan strategi pemasaran, mencari pelanggan baru, dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Untuk selanjutnya, yang ketiga ada rencana rekrutmen, yaitu ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu pengumuman lowongan melalui media sosial, portal kerja. Yang kedua, seleksi berkas dan wawancara. Untuk tahap ketiga, onboarding dan pelatihan. Yang keempat ada perkiraan total kebutuhan karyawan yang kita butuhkan untuk manajer operasional yaitu 1 orang, untuk supervisor produksi ada 2 orang, staf administrasi ada 3 orang, tenaga produksi ada 10 orang, marketing dan sales ada 4 orang, total semua yang harus kita butuhkan yaitu 20 karyawan. Yang selanjutnya ada metode rekrutmen. Metode rekrutmen dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Yang pertama, metode rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal melibatkan pencarian kandidat di luar organisasi melalui iklan lowongan kerja di berbagai platform. Metode rekrutmen eksternal ini memungkinkan organisasi untuk mendapatkan perspektif baru dan keterampilan yang mungkin tidak tersedia di dalam tim saat ini. Namun proses ini biasanya lebih memakan waktu dan biaya. Yang kedua, metode rekrutmen internal. Rekrutmen internal melibatkan promosi atau pemindahan karyawan yang sudah ada dalam organisasi untuk mengisi posisi yang kosong. Keuntungan dari metode ini termasuk penghematan biaya rekrutmen, pengurangan waktu pelatihan karena karyawan sudah memahami budaya dan proses organisasi, serta peningkatan motivasi karyawan yang melihat peluang untuk berkembang dalam karir mereka. Media rekrutmennya ada dibagi menjadi 3. Contohnya kolaborasi dengan universitas, menggandeng universitas mencari talenta baru merupakan strategi yang efektif. Yang kedua ada LinkedIn. Organisasi dapat memposting lowongan pekerjaan dan mencari profil kandidat berdasarkan kriteria tertentu seperti pengalaman kerja dan keterampilan. Yang ketiga ada Jobstreet. Melalui platform ini, organisasi dapat mengiklankan lowongan pekerjaan kepada ribuan pencari kerja.
Selanjutnya proses seleksi SDM PT Dinamika Solusi Digital. Yang pertama ada strategi rekrutmen. Gunakan sumber internal dan eksternal untuk merekrut kandidat. Merekam iklan lowongan di platform seperti LinkedIn dan Jobstreet. Lakukan kolaborasi dengan universitas lokal untuk mencari talenta baru. Kedua, seleksi kandidat. Pertama, pendaftaran online, lalu penyaringan berkas, lalu tes kompetensi dan psikotes, wawancara dengan tim HR dan user, terakhir pengambilan keputusan dan keputusan final. Mekanisme penempatan SDM baru. Pertama, orientasi selama 1 minggu. Tujuan adalah untuk memperkenalkan budaya kerja perusahaan kepada karyawan baru. Aktivitas program orientasi umumnya mencakup presentasi tentang visi misi perusahaan, aturan internal, pola perilaku yang diharapkan, dan informasi dasar tentang infrastruktur perusahaan. Kedua, pelatihan sesuai posisi selama 1 bulan. Tujuan untuk memastikan karyawan siap menjalankan tugas mereka. Aktivitas pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan terkait dengan posisi yang mereka ambil. Kesimpulan, pengelolaan SDM dalam organisasi merupakan elemen krusial untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengelolaan ini mencakup perekrutan yang terencana, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, serta penempatan karyawan atau anggota sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi. Melalui proses yang transparan dan strategis, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, mendorong kolaborasi, dan meningkatkan motivasi individu. Dengan demikian, pengelolaan SDM yang baik tidak hanya mendukung keberlanjutan organisasi, tetapi juga membentuk individu yang kompeten dan siap menghadapi tantangan. Evaluasi berkelanjutan menjadi penting untuk memastikan sistem SDM tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan. Baiklah, sekian. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.